البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah setelah menyelesaikan kitab Taharah. Ya, kitab shalah bab yang ke-10, bab sholatul jamaah wal imamah, salat berjamaah dan imamah. Ya, disebutkan siapa yang paling berhak menjadi imam. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa dijadikan imam untuk diikuti. Demikian juga hendaknya di belakangnya itu adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman, demikian juga orang-orang tua, membaca Al-Quran, demikian. Kemudian juga didahulukan yang paling banyak hafalannya dengan pengetahuan agama yang dia miliki juga. Kemudian kalau sama yang paling dulu masuk Islam, demikian juga paling tua. Berikutnya qala rahimahullah taala hadis yang ke-16, yaitu hadis yang ke-383 di buku ini. Wa Anas Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih ya, tentang ketika seorang salat berjamaah maka hendaknya shafnya itu lurus, demikian juga shafnya itu berdekatan. Ya, antara satu dengan yang lain ya berdekatan, menempel. Jangan sampai di situ ada celah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mengatakan, "Rusu sufufakum." yakni rapikan. Maksudnya itu adalah dari rasa bina, susunan. Ya, susunan, keteraturan. Bangunan itu kan dia berdekatan, disusun, bata itu kan disusun dengan apa? Dengan berdekatan, demikian juga teratur. Itu ya rasul dari itu. Jadi rapikanlah shaf. Dekatkanlah shaf. Yaitu. Jadi antara jamaah satu dengan yang lain di dalam satu shaf. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah oleh kalian bainaha, di antara shaf-shaf. Jangan kemudian antara shaf satu dan shaf yang di belakangnya bisa dibuat shaf lagi di antara keduanya. Ini bukan namanya qaribu. Bukan dikatakan mendekatkan. Jadi jangan sampai kemudian antara shaf pertama dan shaf kedua bisa dibuat shaf lagi, jangan. Ya, bahkan ya jaraknya itu sekitar apa? Sekitar kalau shaf yang kedua itu sujud, paham? Dengan shaf yang di depannya, shaf yang pertama ada di situ jalan untuk berjalan anak kambing. Itu aja sudah. Jadi jangan terlalu jauh. Itu. Kadang-kadang shaf satu dan kedua 2 meter jaraknya terlalu jauh. Si Nabi mengatakan wa qaribu baina, dan dekatkanlah di antara shaf-shaf. Itu. Wa hadu bil a'naq. Ini hadis dari Imam Sunani rahimahullah. Ya. Yusawi ba'dukum ba'don, meluruskan ya di antara kalian satu dengan yang lain. Ini hadu, ini luruskan, yusawi, luruskanlah. Ya. Bila anak itu unuk, leher-leher, yang menunjukkan benar-benar lurus. Setelah tadi antara satu dengan yang lain berdekatan dengan rasu, ya seperti bangunan itu bertempel-tempelan kan itu. Indimam ba'dukum ila ba'd, yakni berkumpul sebagian dengan yang lain, berdempetan satu dengan yang lain. Kemudian shafnya juga dibuat apa? Ya, dekat. Kemudian hadu bil anak, yaitu luruskan leher-leher. Ini menunjukkan lurus shaf, demikian juga satu dengan yang lain saling berdekatan. Ya itu. Rawi Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Sahih Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini sahih. Itu, ini pelajaran ya bahwa shaf hendaknya demikian keadaannya. Ada juga di situ riwayat bahwa ladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan inilah arasayatin, sungguh aku melihat setan-setan tadkhulu fi khilal shaf, masuk di celah-celah shaf, ka'annahal hadaf, seakan-akan dia itu adalah sigur gonam, yakni kambing yang kecil.
Jadi demikian kita perhatikan kadang saf satu dengan yang lain, ya antara jamaah satu dengan yang lain itu ada celah. Bisa masuk di situ apa? Anak kambing, seton. Disebutkan riwayat. Padahal kalau kita tempelkan ya jari kita dengan mereka, ada yang diinjak itu, diinjak malah. Ada awalnya ya macam-macam mereka itu. Padahal hadisnya jelas mereka membaca Bulughul Maram juga kan. Pertama kali dia apa? Menempel. Kemudian nanti rakaat yang kedua dia jauhkan untuk cari tempat aja. Ini supaya lebar gitu. Karena kadang kalau kita mengejar kaki dia, ya dia kan sempit. Jadi awalnya dia sabar dulu. Dia lebarkan dulu kan gitu. Nanti ketika rakaat yang kedua akhirnya dia apa? Seperti biasa. Dia apa? Jauhkan dari kita. Ya itu. Jadi kita melaksanakan hadis Nabi seperti ini. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-17. Wa Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ini tentang paling bagusnya shaf. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufi rijal awaluha. Sebagus-bagus shaf-shafnya laki-laki, para lelaki itu awalnya. Ini paling bagusnya shaf laki-laki itu paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan paling jeleknya akhirnya. Disebutkan oleh Imam Sunani khair sufu paling bagus, yakni apa? Bisa ditulis aksaruha ajron. Paling banyaknya pahala. Itu makna paling bagus, ini paling banyaknya pahala. Ya itu. Kemudian yang paling jelek maksudnya aqalluha ajron. Ya, bukan berarti jelek tercela, enggak. Paling jeleknya maksudnya paling sedikitnya pahala. Itu maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan wa khairu sufufi nisa, dan paling bagusnya shaf-shafnya perempuan akhiruha, akhirnya. Ini paling bagus bagi perempuan. Wa syarruha awaluha, dan paling jeleknya ini paling sedikit pahalanya yang paling pertama darinya, awaluha. Nah, itu. Rawi Muslim, berarti ini Muslim. Disebutkan oleh para ulama ini kalau sholatnya adalah mutamayyizah, dalam artian laki dan perempuan dipisahkan kan itu. Tapi kalau di situ jamaahnya adalah perempuan semua, maka yang paling bagus kalau semuanya perempuan, paling bagus yang paling perempuan. Demikian disebutkan. Ya, sehingga di sini ada beberapa permasalahan dari dua hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, disebutkan di sini bahwa hukum meluruskan shaf bagaimana? Hukum meluruskan shaf adalah wajib. Ya, karena Nabi mengatakan tadi rasul dengan fil amr, perintah, yaitu. Kemudian juga disebutkan barang siapa yang dia itu meremehkan berdosa. Ya, Nabi mengatakan la tusawwunna sufakum, untuk kalian meluruskan shaf-shaf kalian. Au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, atau Allah Subhanahu wa taala memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Ya, ini. Jadi hukumannya kalau shafnya tidak lurus, saling berselisih. Demikian istawu. Ini lafaz-lafaz yang digunakan ya, istawu. Luruskanlah, wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fa takhtalifu qulubakum, maka hati-hati kalian berselisih. Takhtalifu qulubukum. Ini sawu sufufakum, ya termasuk ya rusu sufufakum, ya itu istawu, ya itu. Kemudian bagaimana cara meluruskan shaf, yaitu dengan muhadah bainal manaqib, yaitu Nabi mengatakan haddu baina manaqib, tempelkan di antara mangkib, pundak-pundak, itu caranya demikian di antaranya. Demikian juga disebutkan yalsiqu mangkibihi bi mangkib sahibihi, menempelkan pundak dia dan pundak saudaranya. Nah, itu. Kemudian juga disebutkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Abu Dawud sanad yang sahih, bahwa beliau mengatakan faraitu rajul yasiku mangkibahu. Aku lihat seorang dia menempelkan, ini bisa ditulis, ini menempelkan mangkib pundaknya di mangkib sahibi dengan pundak saudaranya. Wa rukbatihi, demikian juga lutut dengan lutut saudaranya. Wa ka'bi bi ka'bihi, ini mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Nah, ini kalau bisa kan itu. Kalau bisa tanpa masyaqqah bagus. Ya demikian. Tanpa kesulitan maksudnya. Ini pundak-pundak, lutut-lutut, ya, kemudian apa? Mata kaki. Kalau mampu. Kalau enggak ya ditempelkan kakinya itu lurus.
Gitu, tempelkan pundak dengan pundak, ya itu. Kemudian juga siapa yang paling berhak untuk di saf awal? Didahulukan di situ sebagai hadis yang telah lewat. Liyalini minkum ulul ahlam, orang yang punya akal, ya orang-orang dewasa, wanuha mempunyai ya pemahaman. Kemudian setelah mereka, yaitu disebutkan bahwa tu'akharu usbiyan, sekali menunggu damah diakhirkan anak-anak kecil, yaitu. Itu kalau banyak ya, itu diakhirkan. Jangan di belakang imam langsung, hendaknya demikian. Tapi kalau dia sudah paham tidak mengapa. Apalagi dia punya hafalan dan sebagainya. Demikian juga imam hendaknya menganjurkan untuk meluruskan shaf. Jangan langsung Allahu Akbar. Sawu subaku meluruskan. Paling minimal yang di belakang dia kan itu. Kemudian juga disebutkan tentang paling bagusnya shaf tadi untuk laki-laki di depan. Ya demikian. Kalau dia itu perempuan sendiri ya, imamnya perempuan ya paling bagus yang paling depan. Sebagai Imam Nawawi rahimahullah. Wa amma idza shallaina mutamayyizat, apabila perempuan-perempuan ini salat sudah terpisahkan, tidak bersama dengan laki-laki, ya, maka disebutkan khairu sufufihinna awaluha, paling bagus shaf mereka dan yang paling depan. Lalu bagaimana mana yang paling afdal? Sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam? Di situ ada hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Sungguh Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada sebelah kanan shaf, ya, membahagi belum mendhaifkan. Yang mahfud, ya, ini adalah bukan mahfud, bukan terjaga. Yang mahfud, yang dijaga, hadisnya yang terjaga, yang benar. Innallaha malaikatahu yusholluna ala ladzi yasiluna sufuf, ini yang sahih. Sungguh Allah dan para malaikat memberikan sholawat untuk orang yang meluruskan shaf, yang apa? Menyambung shaf, ya, itu. Kemudian juga disebutkan cukup bagi kita hadis, ya, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu Imam Muslim. Kunna, dulu kami idza sholaina khalfan Nabi, kalau kami dulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an takun an yamini, kami suka di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah. Cukup. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi yujibu tayamun, Nabi itu suka yang kanan. Itu. Kemudian berikutnya kita teruskan. Hadis yang ke-18. Wani bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tentang pembahasan kalau seorang sholat di sebelah kiri imam, sholat dua orang saja, maka dia berpindah di sebelah kanan. Ali bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan, oleh Muslim ini, sholat itu Rasulullah, aku sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Dzata lailah, pada suatu malam. Faqumtu an yasarihi. Ini sholat sunnah ini berarti boleh, ya, seseorang makmum dengan orang yang tidak berniat menjadi imam, ya ini. Maka aku pun berdiri, faqumtu an yasarihi, di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bi ra'si, kepalaku, min wara'i, di belakang beliau. Jadi bukan diputar di sebelah depan, enggak, tapi di belakang. Ini kepalanya Ibnu Abbas dipegang, diputar ke belakang. Faja'alani an yaminihi, maka Nabi menjadikan aku di sebelah kanannya. Untuk melalui hadis Bukhari Muslim. Ini jelas menunjukkan bahwa dua orang saja, ya, laki-laki, maka bagaimana kedudukannya di samping, ya, makmum di sebelah kiri, imam sebelah, ya, imam sebelah kanan, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, paham? Itu di sampingnya, ya, di samping, bukan agak ke belakang, enggak, di sampingnya. Itu. Ini kalau apa? Kalau cuma dua orang saja, jelas, ya. Bagaimana kalau sholat makmum di belakang, ya, makmum di depan imam? Ya, ini kalau terpaksa sekali, ya, maka itu adalah sah, itu kalau terpaksa, ya. Kalau dia itu ada hajat, ya demikian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.